Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapati nih. Saya Berarti manggilnya ini- raja dong oh, iya, gitu. jadi Jadi bisa. dipanggillah raja. Dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai Sampai ke juga Golkar? ya. Sampai ke Golkar, Buset. sampai ke partai. Nah, sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal Iya. raja itu, dan dia memang membenarkan, dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta, dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya gak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Sering naik kereta kencana nggak raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Tapi kan Cak Wan, Dedi ini sudah bisa menjadi raja ini kan memang karirnya sudah tertata sejak lama ya. Awalnya kan dia DPRD di Purwakarta ya, Purwakarta. lalu naik menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati ya Purwakarta saat itu, lalu dua periode lagi ya. Ya. Lalu dia kemudian cawagup walaupun gagal saat itu. Anggota DPR pun terpilih gitu ketika 2019 sampai sekarang menjadi gubernur gitu di 2025 ya menjabat ya. Jadi memang sudah sejak awal dia ya membangun status rajanya ini gitu ya. Ya, dan sebelum menjadi raja tentunya pasti ada gurunya kan dia. Ada mentornya. Wan. Dan Betul. siapa Cak mentornya, Cak? Ade Komarudin. siapa Senior, itu? Senior ya. Politikus Golkar senior gitu ya. Memang Ade Komarudin atau Akom itu membawa Deddy Mulyadi ketika dulu Deddy Mulyadi di HMI, Himpunan Mahasiswa HMI HMI Connection ya. HMI Connection. Siap, Sama-sama Kanda. dari Purwakarta, Kanda. Yakuza. Kadang dipanggil raja, kadang dipanggil Kanda. Bukan Yakuza nih. Yakin usaha sampai. Wah, Yakuza tuh di tempat lain. Oh, beda iya, server, beda iya, server. iya, iya. Jadi oleh Akom ini karena KDM ini dulu sebagai pionir ya HMI cabang Purwakarta gitu ya, dan dia menjadi ketua HMI Purwakarta pertama kali Ya. dulu. Ketika dia menjadi ketua HMI Purwakarta itu sekretarisnya adalah yang sekarang menjadi Bupati Purwakarta. Nah, oleh Akom kemudian di kader gitu lah ya, menjadi politikus Golkar. Nah, dia ini dulunya jadi ketua cabang Golkar di desa. Gitu. oke. Jadi dari bawah dulu memang mulainya. Nah, lalu ketika sudah mulai karirnya sudah mulai naik dan dikenal waktu itu di masyarakat Purwakarta ya, karena HMI Connection tadi, lalu dia menjadi calon wakil bupati gitu. Tapi ada cerita dengan Akom karena di akhir-akhir dengan Akom nanti Deddy Mulyadi ini bisa jalan. Waduh. Tapi kita simpan dulu. Ya, kalau untuk hubungan Akom dengan Deddy detailnya nanti bisa baca di majalah Tempo ya. Ya, ini karena hubungannya juga dengan persaingan Deddy Mulyadi Nah. dan Putri Komarudin, anaknya Akom. Ya, spill dikit bentar. Ya, ketika mereka berdua nyalek di dapil yang sama di Oke. 2019 gitu. Jadi ada persaingan. Betul, Gitu. ya. Dan dua-duanya masuk ke DPR ya. Dua-duanya masuk menjadi Ya, anggota ya. legislatif. KDM jadi wakil ketua Komisi 4 waktu itu ya, 2019. Iya, iya. Tapi memang Deddy Mulyadi ini juga membangun dinasti politik ya, Ya. sejak awal gitu. Ketika dia selesai menjabat sebagai Bupati Purwakarta saat itu, penggantinya itu adalah istrinya ya, yang kemudian menjadi mantan, Ane Ratna Mustika gitu. Dan di tingkat DPRD pun anaknya dia juga kemudian terpilih gitu ya, menjadi DPRD dan bahkan menjadi ketua Golkar Purwakarta saat itu. Yang sekarang ditarik ke Gerindra. Seperti Deddy Mulyadi juga. Betul, ya. Dan sebetulnya dalam upaya membangun dinasti politik itu ya, karena ya gue kan berbincang-bincang juga ya dengan beberapa politikus Golkar di Jawa Barat gitu. Deddy Mulyadi ini memang menanam akar di berbagai daerah gitu. Jadi Ya, misalnya ya. di Purwakarta dia punya orang, kemudian Subang di juga. Subang dia punya orang gitu. Ya. Dan sampai mengatur misalnya khususnya di DPRD Purwakarta ya. Ya, ya. Siapa yang menduduki kursi di DPRD Purwakarta dari Golkar itu memang Deddy Mulyadi yang kemudian mengatur. Ini yang harus menang dan sebagainya. Iya, iya. Gue punya cerita Deddy sebelum dia berkarir di dunia politik nih, Ca. Jadi dia awalnya sebagai pengusaha dulu, Ca. Jadi pengepul gabah. Lalu kemudian dia kumpulin gabah dari petani, lalu kemudian dia giling, bukan di penggilingan dia, Oke, di mana? tapi ya di penggilingan orang, lalu kemudian dia jual ke pasar dan lain-lain. Dari situlah dia hidup lah. Lalu selain itu dia juga aktif di organisasi. Ya balik lagi lah, kira-kira kayak gitu nanti ke. Oh iya ya, kalau ke sana mungkin main malam nanti didaftar ya, mungkin karena kasihan ke sekolahnya. Kan kalau sekolah katanya gini ya, kalau ada anak yang dibawa ke barak, emang Pak Kemas ada efek ke sekolah, sekolahnya jadi jelek. Aku juga mau nanya itu juga gitu kan.
Ya. Ya seperti itu. Makasih Pak Kemas Oke, kesempatannya Bang Aher, untuk diberikan. kalau dibanding Anies menurut Oke. saya bagus mana nih antara Kang Deddy Mulyadi sama Anies? Kebetulan saya belum pernah dipimpin sama Pak Anies. Oh, nggak tahu ya. Iya, ya nggak tahu. Ya. Oke. Baik, makasih. Ya. Silakan kembali ke Bang Nasir. Silakan Bang Nasir. Oke. Ya. Gini Bang Kemas. Ya ini saya kembali lagi katakan ini euforia aja sih. Namanya juga media sosial ya. Terutama TikTok, apalagi followernya Kang Deddy kan luar biasa, 7 juta kalau hampir kalau nggak salah. Artinya ini ya masyarakat kita memang selalu dicekoki dengan berita-berita yang sifatnya tidak valid untuk dibuktikan secara akademisi. Tadi ada yang mengatakan pertumbuhan ekonomi naik, betul, tapi 0, sekian dari pertumbuhan nasional. Saya kasih contoh begini supaya tadi adik tadi yang ngomong paham. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu 26% loh, tertinggi di Indonesia. Tapi rakyatnya miskin. Itu bukan Pak tolak ukur suatu pertumbuhan daerah akan membuat sejahtera rakyat. Coba bayangkan pada masa Jokowi, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu 26% tertinggi di Indonesia. Luar biasa. Itu yang menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah apakah pertumbuhan itu, naiknya pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi dengan pengangguran, kemiskinan mengurangi, menambahkan lapangan kerja. Itu bisa dilihat nanti setelah 2-3 tahun. Jadi terlalu dini kalau kita itu selalu mengatakan keberhasilan. Betul kata tadi yang teman-teman bilang. Dan saya katakan di awal juga nggak ada yang bantah statement saya dari awal. Kita tunggu saja. Dan yang lucu lagi, membandingkan dengan seorang gubernur Anies yang sudah 5 tahun melaksanakan tugasnya. Nggak ketemu lagi tuh. Nggak match lagi. Apalagi dia bukan orang Jakarta. Udah diem aja deh kalau bukan orang Jakarta. Dan yang selanjutnya Bang Kemas ya. Ya. Kita pernah merasakan ya marga Jawa Barat terutama ya. Bagaimana euforianya juga dulu seorang Ridwan Kamil, gubernur Kasep, gubernur Aing, ini dan sebagainya. Di awal-awal dia menjabat juga merasa didukung oleh 70% rakyat Jawa Barat, luar biasa. Sampai waktu pilgub yang lalu, kalau dia ikut jadi calon itu langsung menang itu dia. Nggak pakai lagi cerita bertanding dengan mudah dia akan memenangkan Jawa Barat hanya karena dia dipindah ke Jakarta jadi kalah. Ya intinya masyarakat juga mencintai. Tapi setelah 5 tahun bertugas dan dibongkar oleh KDM, ya ternyata isinya juga amburadul, berbanyak masalah. Nah, maksud saya di sini, boleh kita mencintai pemimpin kita, iya, itu wajib karena kita yang pilih. Tapi untuk kerja-kerja dan kinerjanya tunggu dulu. Ini kan baru awal, terlalu dini sekali kita untuk membuat suatu kesimpulan bahwa dia telah berhasil. Belum. Ini kan hanya euforia masyarakat aja dengan gaya-gaya beliau yang sangat merakyat. Bagus, iya saya katakan. Kalau tugasnya Kang Ono, ini kembali kepada tema yang tadi dikatakan oleh Bang Kemas, ya memang tugas DPRD begitu. Tugas DPRD adalah nyinyir. Jangan selalu dikaitkan dengan yang kalah, nanti tunggu aja 2029. Bukan begitu. Justru kita mengharapkan dalam sistem demokrasi kita yang trias politika tadi, harusnya DPR itu, DPRD terutama di daerah atau DPR yang utamanya di pusat, menjadi oposisi terhadap eksekutif supaya kerja-kerja eksekutif terawasi dengan baik. Kalau tidak mereka kongkal-lingkong atau menjadi bersatu, ya timbulnya ya seperti yang masa-masa sebelumnya pemerintahan. Diberi dana yang besar untuk DPRD supaya diam, supaya kesalahan semua eksekutif tertutupi dan sebagainya. Jadi Anda harusnya justru senang kalau ada partai atau fraksi di dalam DPRD itu tidak cocok atau tidak akur dengan eksekutif. Itu justru bagus. Ngerti nggak sih sistem pemerintahan ini?
Artinya apa? Selama ini kita merasa bahwa DPR pusat tidak kerja maksimal karena mereka dirangkul oleh eksekutif. Apalagi di masa 10 tahun Jokowi. Mandul. Coba apa kata Babang Pacul? Apapun yang masalahnya, kalau nggak pimpinan partai tidak meng-ACC, tidak menyetujui, tidak berjalan, terus gunanya apa kita milih gitu. Nah, ini ada Kang Ono yang mengkritisi keras, walaupun ya kita juga tahu di situ ada rasa ya kekalahan dan sebagainya. Biarlah itu menjadi pemicu untuk dia lebih kritis terhadap pemerintah daerah, dan itu harus diapresiasi. Apa yang salah di situ? Jangan terlalu kita ini tidak ngerti sekali bagaimana sistem pemerintahan di dalam negeri kita sendiri. Kalau perlu tambah lagi partai lain, tidak hanya PDIP. Dan lebih ideal lagi kalau partai-partai bergabung dengan PDIP menjadi 50+1, lebih bagus lagi. Sehingga pemerintah juga nggak sembarangan memberikan janji-janji seperti yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, atau janji-janji yang telah dilakukan oleh KDM akan terrealisasi dengan baik. Jadi pada ujungnya saya tetap berharap beliau, karena gini, situasi negara kita itu baru akan terlihat pada masa akhir jabatan seorang pemimpin. Kalau dalam masa kepemimpinan dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk bisa saja menutupi segala kekurangan. Maka dari itu kita rasakan dulu, kita lihat dulu, kita kritisi. Kalau perlu kita support anggota DPR untuk terus mengkritisi dengan keras kerja-kerja eksekutif. Ya, kenapa? Menurut Anda kinerja Jokowi itu buruk ya? Menurut Anda? Kembali lagi perdebatan 10 tahun. Ya kamu rasain sendiri aja lah situasi ekonomi sekarang bagaimana. Ya tanya aja Pak Prabowo, pusing nggak mikirin peninggalan dari Pak Jokowi selama ini? Udah itu aja lah, nggak usah saya ngomong panjang lebar. Kalau soalnya Anda nggak tahu ya, menanyakan hal tersebut juga sangat lucu aja sekali. Jadi saya kira itu aja. Kita jangan terlalu euforia, nanti ujungnya akan menyesal. Terlalu mendukung, boleh mencintai, boleh mensupport, tapi juga harus tetap dikawal. Saya kira itu Bang Kemas. Saya pikir hanya itu yang bisa saya katakan. Saya izin. Kalau untuk menjadi RI 1 atau dibandingkan dengan yang lain masih terlalu jauh lah. Karena ini kan baru mulai. Nanti kita lihat bagaimana. Ya. Oke. Izin boleh Kang? Silakan, Bang. Boleh. Bang Andi, silakan. Ini mohon maaf sebelumnya. Untuk fenomena Kang Deddy Mulyadi mungkin skala nasional kita baru melihat pemimpin seperti beliau ya. Tetapi bagi kami, terutama masyarakat di area Purwakarta atau Subang, mungkin terutama orang-orang Purwakarta sudah merasakan bagaimana kepemimpinan beliau. Bahkan dulu ketika ada isu isu agama ya, beliau di demo habis-habisan karena persoalan patung. Tetapi pada kenyataannya beliau itu tidak seperti itu. Sekarang isunya sudah ke nasional, mengetahui karakter seorang pemimpin yang baru mungkin baru dilihat di halayak luas bahwa kepemimpinan beliau seperti ini. Jadi di masyarakat itu ada seperti sosok kerinduan, Bang. Jadi kerinduan bagaimana pemimpin yang peduli, yang mencintai dan yang mengayomi ke masyarakatnya. Karena Pak Deddy itu pernah bilang di suatu podcast itu, saya ingin menjadi pemimpin yang dicintai rakyatnya. Itu sungguh menyentuh sekali kalau bagi kami seorang masyarakat. Mungkin begitu Bang, terima kasih. Saya jawab Bang Mas ya. Gini Bang. Begini, boleh kita juga mengapresiasi. Tapi kan ini belum maksimal apa yang beliau kerjakan ya. Kalau itu memang menjadi cita-cita beliau, ya kita kawal. Kita kritisi juga. Contohnya kayak vasektomi, kita kritisi, beliau sadar. Ya, itulah tugas dari masyarakat dan DPRD. Bukan kita mengatakan apa yang beliau katakan itu benar semua, juga tidak, namanya juga manusia gitu.
Artinya jangan terlalu kita tuh memuja sehingga kita tutup mata buta hati, buta telinga. Ini yang dikhawatirkan, akan timbul apa? Rasa merasa dirinya benar, timbulnya apa? Tidak ada yang salah dalam ucapan saya selama ini. Ini yang berbahaya. Dan menjadi apa? Otoriter nantinya. Coba, anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat aja, dia abaikan kok. Berarti kan juga menghina Anda juga yang memilih anggota DPRD. Melecehkan Anda sebagai pemilih anggota DPRD. Kalau dia punya statement demikian. Maksud saya, kan ini ada dalam diri jiwa Pancasila, musyawarah, konsultasi. Kalau memang tidak mau diberitahu, misalnya tetap ngotot anggota DPRD, ya lewatin. Tapi awalnya harus tetap dengan mengkonsultasikan program-program beliau. Karena apa? Tahun depan nanti ada acara perda tentang APBD. Kalau sampai terhambat, itu juga akan mengganggu kerja-kerja beliau.